Bab 3716-3720. Saat ini, Mu Yun memandang Suanyu dan penampakan awan malam yang menyedihkan, tapi diam-diam dia berkata kasihan di dalam hatinya. Cara Tai Chi sangat ampuh. Jika itu adalah jiupin umum, seperti Lou Yunhao dan Huang Zixiaona, bahkan 10 atau 8 orang pasti sudah lama mati. Namun, Suanyu dan Yunduan di malam hari dihormati di sekte masing-masing. Jibao yang menyelamatkan nyawa juga membuatnya merasa sangat menyesal karena gagal membunuh mereka. Namun meski begitu, mereka sekarang sebagus Yangshan pada hari itu dan kehilangan efektivitas tempurnya. Faktanya, jika itu 1 lawan 1, bahkan jika ketiganya menyelamatkan nyawa mereka, mereka selanjutnya akan dibunuh olehnya. Tapi sekarang, dalam menghadapi Tianjiao ini, Mu Yun tidak ingin membunuh semua, tapi memukul dengan keras. Tunggu hingga Mu Yuyan berakhir dan kabur bersama Mu Yuyan kapan saja. Mengenai hal ini, selama orang-orang ini dipisahkan dalam 7 hari yang sengit ini, dia dapat membunuh mereka. Huang Suo, sekarang saatnya menunjukkan beberapa keterampilan nyata. Lou Yuanchu meminumnya. Saya mengerti. Pada saat ini, Huang Suo menatap Mu Yun, dengan cahaya tajam di matanya, dan berkata, sepertinya rahasiamu jauh di luar imajinasi kami. Kalau begitu, ada baiknya membunuhmu. Izinkan saya menunjukkan kekuatan pavilion Huangge saya. Tian Huang Hua Yuan Su. Pada saat ini, tangan Huang Suo berkumpul dan berubah menjadi 2 tanaman merambat. Ketika kekuatan batas seperti tanaman merambat dilepaskan dengan tergesa-gesa pada saat ini, masing-masing dari mereka membawa jarum baja yang diubah dari kekuatan batas untuk membunuh Mu Yun. Oven langit dan bumi berkedip-kedip pada saat ini, dan magma yang mengerikan mengembun dalam sekejap, berubah menjadi naga raksasa, panjang 300 kaki, dan melompat ke langit pada saat ini. Melihat adegan ini, Huang Suo mendesis. Balok, teriakan pelan terdengar, dan pada saat ini, tanaman merambat kekuatan batas langsung mengencang, mengikat tubuh naga magma. Saat ini, sulit bagi naga raksasa untuk menembus awan. Pada saat ini, Lou Yuanchu juga melangkah keluar dan menebas dengan pedang. Di kaki Lou Yuanchu, sepertinya ada menara tinggi. Pada saat ini, Lou Yuanchu mengendalikan menara tinggi dan langsung menabrak Mu Yun. Huang Suo diikat dan Lou dibunuh pada awal dinasti Yuan. Mu Yun bersenandung dingin saat ini. Jalan Tai Chi. Sekali lagi, cara Tai Chi dilepaskan. Saat ini, cahaya hitam dan putih bertahan dan langsung membunuh Lou Yuanchu. Memahami kesombongan Mu Yun, Lou Yuanchu tidak pernah meremehkannya di awal dinasti Yuan. 9 menara guntur. Pada awal dinasti Yuan, menara besar Su Huan di kaki bangunan dipadatkan dan diubah menjadi cahaya, yang langsung menyelimutinya. Cahaya itu berubah menjadi naga petir dan menggigitnya. Boom, boom, langit dan bumi sepertinya meledak saat ini. Cara Tai Chi ditentang oleh menara raksasa saat ini. Mu Yun terkejut mendengarnya. Arogansi kekuatan kelas 1 ini memang dalam. Kekuatan mereka sendiri jauh lebih unggul dari 9 produk pemimpin dunia di kekuatan lain. Harta yang mereka hargai dan formula dunia yang mereka praktikkan tidak sebanding dengan seniman bela diri biasa. Pada saat dia menahan pukulan Tai Chi, senyuman di wajah Lou Yuanchu mengeras sebelum terungkap. Pada saat ini, 9 pagoda guntur di bawah kakinya rusak. Apakah ini disebabkan oleh serangan Mu Yun? Ini adalah perangkat batas tingkat atas dari 6 produk. Jika serangan Mu Yun baru saja menimpanya, saya khawatir dia akan menjadi seperti Suanyu dan awan malam. Mu Yun ini, sungguh mengerikan. Di awal dinasti Yuan, Lou terlihat dingin dan serius. Dia mengambil pedang itu dengan 1 pedang. Pedang Qi berubah menjadi ribuan cara dan membunuhnya secara langsung. Kong-kong. Pada saat ini, dengan restu dari segel Kaisar Donghua dan oven langit dan bumi, Mu Yun melawan dengan tertib. Hingga saat ini, semua orang dikejutkan oleh Mu Yun. Penguasa dunia biasa, Qi Pin, bahkan lebih kaya daripada mereka yang memiliki harta karun sebesar itu. Membunuh. Di antara suara minuman rendah, Bulan Yin Yin dan Roh Jue juga terbunuh pada saat itu. Mu Yun bertarung 4 lawan 1, dan tekanannya berkurang banyak. Namun meski begitu, hingga saat ini, perang tersebut telah menghabiskan banyak kekuatan dan semangat batas. Jika ini terus berlanjut, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Pada saat ini, Mu Yun penuh dengan Qi yang mematikan. Dong, Lou Yuanchu dan Huang Suo sama-sama berkorban dan berperang melawan Mu Yun,
sementara Yue Yinyin dan Ling Jue melakukan serangan eksplorasi dan menjaga diri mereka tetap aman pada saat yang sama. Potongan Huang Yuan. Terdengar minuman pelan. Huang Suo sekarang memiliki tombak di tangannya dan meledak menjadi cahaya 1000 kaki. Dia memotongnya dalam sekejap dan langsung menuju ke kepala Mu Yun. Pada saat ini, pedang Tianyin ada di tangan, dan pedang Qi berkumpul untuk melawan pedang ini. Di sisi lain, Lou Yuanchu telah terbunuh saat ini. Kong, Mu Yun dan keduanya bertemu pada saat ini, dan bumi di sekitar mereka tenggelam lagi. Bulan ditutupi dengan yin-yin, dan semangatnya unik. Namun, pada saat ini, Lou Yuanchu berbisik. Dua sosok tiba-tiba muncul. Itu adalah bulan yin-yin dan roh Jue. Pada saat ini, Yu Yinyin membuka mulutnya dan mengeluarkan pedang Jasper, sementara Ling Jue muncul jimat roh di telapak tangannya, yang berubah menjadi bayangan sisa dan jatuh ke tangan Mu Yun. Melihat pemandangan ini, Mu Yun tampak kedinginan dan naga magma meraung. Boom! Raungan keras terdengar lagi. Tapi pada saat ini, wajah Mu Yun tenang. Telapak tangan mengembun saat ini, dan mata kiri berubah menjadi cian dalam sekejap. Bencana surga, pusaran luar angkasa segera menyelimuti bulan Yin dan Ling Jue. Pada saat yang sama, Mu Yun menarik diri dari telapak tangan dan langsung membunuh dengan cetakan telapak tangan. Saat ini, wajah mereka sedikit berubah. Tetapi saat berikutnya, di sisi lain, Lou Yuanchu datang langsung pada saat ini. Pada saat ini, 9 menara guntur berubah menjadi cahaya guntur, bersinar, dan meledak menjadi suara yang mengguncang bumi. Mu Yun melihat adegan ini dan mengepalkannya dengan tangan. Tinju 10.000 yuan. Gaya tinju bertarung lagi dan langsung menuju ke Lou Yuanchu. Namun, ketika Mu Yun meninju, sosok cemerlang di belakangnya muncul dalam sekejap. Pada saat ini, tombak panjang itu segera lepas landas dan melemparkannya langsung ke arah Mu Yun. Melihat adegan ini, sosok Mu Yun langsung ingin mundur. Kembali. Bisakah kamu kembali? Lou Yuanchu mencibir pada saat ini, dan menara guntur Jiuxiong ditekan dalam sekejap. Ledakan, tubuh Mu Yun sekarang, dan kecepatannya tiba-tiba berkurang. Pada saat ini, Yin dan Bulan telah melepaskan diri dari ikatan Yin dan Roh lagi. Melihat adegan ini, Mu Yun tampak kejam. Siapa yang lebih besar? Di awal dinasti Yuan, ayo bersaing. Dengan dengungan dingin, Mu Yun berhenti menghindar saat ini. Jalan Tai Chi, berkumpul lagi. Dengan kekuatannya saat ini, cara Tai Chi hanya bisa digunakan 3 kali. Dan ini adalah yang ketiga kalinya. Bagian belakang dipotong oleh Huang Suo, dan Bulan Yin serta roh Jue di sisi kiri dan kanan juga akan terbunuh. Kalau begitu, mari kita lihat apakah Lou Yuanchu takut mati atau hidupnya besar. Membunuh. Sepatah kata untuk diminum, cara Tai Chi muncul saat ini. Mata menyatu menjadi sinar hitam putih. Melihat pemandangan ini, Lou Yuanchu gemetar. Apa yang diinginkan Mu Yun? Tidak ada pengembalian, dana, perdagangan hidup bersamanya. Lou Yuanchu segera meraung, bunuh dia. Pada saat ini, tombak terang telah mendatangi Mu Yun. Bang! Suara ledakan yang dalam terdengar, dan tombak panjang itu langsung menembus tubuh Mu Yun. Tetapi pada saat ini, sosok Mu Yun bergegas menuju Lou Yuanchu di depannya dengan dampak yang dibawa oleh tombak panjang. Wajah Lou Yuanchu berubah saat ini. Apa yang diinginkan orang ini? Mu Yun, pada saat ini, mengabaikannya dan langsung melangkah keluar dengan mata terkondensasi. Lihat apakah aku mati atau kamu mati. Setelah meminum satu kata, cara Tai Chi meletus lagi. Leita sedang menekan Mu Yun saat ini. Lou Yuanchu tidak punya kesempatan untuk menahan serangan Mu Yun dengan Leita lagi. Boom! Ledakan keras terdengar saat ini. Jalan Tai Chi, cahaya kedua matanya, langsung menembus tubuh Lou Yuanchu pada saat ini. Saat tubuh Lou Yuanchu dihancurkan, penetrasi kuat di belakang Mu Yun datang langsung dari ledakan pada saat ini. Pada saat ini, tombak panjang itu sepenuhnya menembus tubuh Mu Yun. Seteguk darah dimuntahkan, dan tubuh Mu Yun menghantam tanah dengan keras pada saat itu, dan raungan ditransmisikan pada saat itu. Pada saat ini, Huang Suo, Yue Yinyin dan Ling Jue semuanya mengalami jantung berdebar-debar. Pada saat ini, antara langit dan bumi, Anda tidak dapat merasakan vitalitas Lou Yuanchu. Anda tidak perlu memikirkannya, Lou Yuanchu sudah selesai. Jika Mu Yun ditujukan pada mereka, bukan Lou Yuanchu, salah satu dari mereka akan mati. Pada saat ini, pemandangan itu sunyi senyap. Dan perlahan,
Di tanah, asap mengepul. Tubuh Muyun berdiri lagi pada saat ini. Saat ini, penahan angin di permukaan bodi sudah memudar. Dan dada Muyun, sebuah lubang darah, sangat mengerikan. Ada darah di dalam lubang, tapi tidak di dalam lubang. Sedikit libur. Jika tidak, tombak itu akan mengenai jantung Muyun. Saat ini, meski Muyun tidak mati, sulit untuk berdiri. Huang Suo, Ling Jue dan Yue Yinyin semuanya berhati-hati dan tidak mendekat. Malam itu, awan, Gunung Suanyu dan Tianyang terkena pukulan keras. Sekarang mereka tidak melambat, dan mereka tidak berani mendekat. Hingga saat ini, 7 Tianjiao telah menembak. 3 orang terluka parah, 1 tewas, dan hanya 3 orang yang terkejut saat itu. Muyun melihat pemandangan ini, tapi matanya keruh. Mencoba yang terbaik, meskipun mereka telah mencapai kekuatan ledakan 100 miliar jun, mereka sangat kuat sebelum mencapai level Jiupin. Secara khusus, Huang Suo dan Lou Yuanchu setidaknya memiliki 200 miliar jun bahan peledak. Saya benar-benar mencoba yang terbaik. Sejauh ini, hanya ada satu cara. Sihir yang luar biasa. Namun, begitu skill pencarian kematian yang hebat digunakan, itu juga akan menyebabkan trauma yang besar pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, Muyun tidak akan melemparkannya hingga menit terakhir. Tapi sekarang, ini adalah menit terakhir. Muyun, kamu menemui jalan buntu. Huang Suo berkata dengan muram saat ini, saya harus mengakui bahwa Anda memang iblis. Kami dikepung oleh 7 orang. Anda benar-benar tidak sederhana. Mendengar ini, Muyun tersenyum sedih. Sampai saat ini, hentikan perlawanan dan kami dapat memutuskan untuk melepaskan putri Anda. Huang Yu berkata lagi, dia juga takut. Takut pada Muyun saat ini dan pukulan punggungnya, hancurkan pukulan maut dan tukar nyawa dengan salah satu dari mereka. Apakah kamu takut? Muyun memandang Huang Suo dan berkata sambil mencibir, sekarang aku takut, tapi tidak ada gunanya. Aku di sini, aku berjuang dengan hidupku. Tidak bisakah kamu bertaruh dengan hidupku? Taruhan, apakah kamu bisa bertahan atau aku bisa bertahan? Pada saat ini, kata-kata Muyun jatuh, dan kekuatan tidak jelas di tubuhnya sepertinya menggelinding kapan saja. Huang Suo, Ling Jue dan Yue Yinyin semuanya meneriakkan omelan pelan, tetapi mereka siap untuk bertahan kapan saja. Hei, hei, pada saat ini, tawa dingin, aneh dan mati rasa, tiba-tiba terdengar pada saat ini. Sekelompok boneka kecil bermain rumah, hei hei. Tawa itu terdengar lagi dan kemudian berkata, tapi boneka kecilmu menarik. Ada banyak harta di tubuhmu, dan darah di tubuhmu berbeda. Saya merasa sepertinya ada sesuatu di tubuh orang mati itu yang mengalir ke dalam tubuhmu. Tawa itu terdengar lagi. Muyun tidak ragu-ragu saat ini. Dalam sekejap, keterampilan mencari kematian yang hebat ingin digunakan. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, seutas tali melintasi udara dan menjebak tubuh Muyun dalam sekejap. Namun ketika talinya diikat, kekuatan batas tau di tubuh Muyun tidak bisa mengalir, seolah-olah air telah menjadi tanah. Kemudian, sebuah menara tinggi langsung runtuh pada saat itu, sepenuhnya menahan tubuh Muyun. Anak kecil, masih ada cara yang tidak digunakan. Aku tidak akan membiarkanmu menggunakannya. Tawa dingin terdengar lagi saat ini. Boom! Pada saat ini, Ling Jue dan yang lainnya baru saja melihat bahwa langit saat ini tertutup gas hitam. Sosok Dao Dao muncul saat ini. Namun sosok tersebut ditransformasikan oleh asap hitam, bukan tubuh aslinya. Pada akhirnya, di dalam asap hitam, sesosok tubuh berjubah hitam dan diselimuti gas hitam tiba-tiba datang dan membawa menara itu pergi. Menurutku kalian semua adalah orang-orang sombong dari berbagai departemen. Orang tua itu tidak akan membunuhmu, tapi bocah ini, aku menginginkannya. Hei, hei, pada saat ini, tawa hei hei perlahan menghilang. Di bumi yang hancur, pada saat ini, tampak sangat sunyi. Saat ini, Huang Suo saling memandang. Apa ini? Mereka bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu dari Muyun, tapi sekarang mereka terputus. Siapa ini? Siapa laki-laki itu? Pada saat ini, mata Huang Suo agak acuh tak acuh. Bebek yang mendapatkannya terbang, dan siapapun marah dan sulit untuk tenang. Brengsek, Huang Suo memarahi dengan pelan. Harta karun Muyun sungguh tak ternilai harganya. Asap hitam, dominasi dunia, siapa itu? Saat ini, Huang Suo bertanya-tanya siapa orang itu. Dia adalah penguasa bidang 9 kelas. Di Huangge, statusnya tidak rendah.
Dia masih mengetahui beberapa alam master di surga ketujuh. Tapi pria ini belum pernah mendengarnya. Pertarungan yang sengit, dan akhirnya ayam terbang dan telurnya pecah. Benci, Huang Ge berbisik dan memarahi. Putra suci Lingjue meraung, bajingan sialan, bajingan Muyun. Di tengah raungan, Putra suci Lingjue mengangkat tangannya dan menyerang barisan pelindung tempat Mo Nansheng dan Mu Yuyan berada. Ledakan, raungan terdengar, dan susunan pelindung masih ada, tetapi pada saat itu, ia diserang oleh Putra suci Lingjue, meninggalkan penyok. Susunan pelindung ini telah melemahkan pertahanannya. Saat ini, Mo Nansheng melihat sekeliling, tampak berhati-hati, mengepalkan tinjunya dan memandang orang-orang dengan hati-hati. Orang-orang ini, yang gagal membunuh pamanmu, pasti akan melampiaskan amarahnya kepada mereka. Mo Nansheng memandang kerumunan itu dan bersenandung, jika kamu berani main-main, aku akan membunuhmu. Putra suci Lingjue memandang dengan jijik saat ini dan berkata, terserah kamu, kelinci kecil. Pada saat ini, Huang Suo juga melihat ke dalam barisan pelindung. Mu Yun lari, tapi Mu Yuyan masih di sana. Hancurkan susunan pelindung dan tangkap gadis kecil itu. Huang Suo berteriak saat itu. 8 Master Pavilion Huang Ge bergegas keluar satu per satu sekarang. Para penyerang melindungi barisan saat ini. Lambat laun, susunan pelindung tidak mampu lagi mendukungnya. Saat ini, pamanmu ditangkap oleh pria asing. Mu Yuyan belum bangun. Jika susunan pelindungnya rusak, orang-orang ini pasti akan membunuh. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Mo Nansheng tahu bahwa kekuatannya tidak sebaik para master dunia ini, dan dia tidak bisa bersaing sama sekali. Tapi saat ini, dia jelas tidak bisa lari dan tidak bisa lari. Tiba-tiba, Chaton muncul di barisan pelindung. Retakan muncul saat ini, dan berangsur-angsur mengeras, membuat orang merasa berdebar-debar. Sudah berakhir, Mo Nansheng sedih saat ini. Alasan mengapa kekuatan pelindung dari susunan pelindung berkurang adalah karena warisan Mu Yuyan akan segera berakhir. Namun berakhir bukan berarti berakhir. Apa yang harus dia lakukan? Saat ini, klik dan bunyikan lagi. Pada saat ini, susunan pelindung akhirnya rusak. Pada saat susunan pelindung rusak, sosok mungil Mu Yuyan yang duduk dengan aman di susunan pelindung tiba-tiba berubah menjadi putih, seteguk darah menyembur keluar, dan alisnya penuh rasa sakit. Yuyan. Saat ini, Mo Nansheng mendatangi Mu Yuyan dan melihat sekeliling. Huang Suo, Putra Suci Lingjue, Yu Yingyin, dan lainnya membawa orang-orang berkeliling satu demi satu. Mu Yuyan perlahan membuka matanya dan gumpalan darah muncul di sudut mulutnya. Saudara Nansheng, Mu Yuyan melihat sekeliling dan buru-buru berkata. Mo Nansheng mendengar pidatonya dan tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat. Ayahmu, Putra Suci Lingjue bersenandung pada saat itu. Ayahmu hampir mati, tetapi dia melarikan diri. Melarikan diri. Ketika Mu Yuyan mendengar ini, dia bernapas, tapi dia sedikit kesepian. Apakah ayah meninggalkan dirinya sendiri dan melarikan diri? Mo Nansheng berkata saat ini, Yuyan, pamanmu adalah ayah yang baik. Untuk melindungimu, dia telah bertarung dengan mereka sampai mati, melukai 3 dari mereka secara serius dan membunuh 1 orang. Pamanmu tidak lari, tapi, dia ditangkap oleh orang yang lebih kuat. Orang yang lebih kuat mengambilnya. Mu Yuyan buru-buru berkata, siapa itu? Aku tidak tahu, kata Mo Nansheng dengan wajah malu saat itu. Huang Suo berkata dengan dingin pada saat itu, tidak peduli siapa itu. Ayahmu akan mati, dan kamu tidak bisa membunuh ayahmu, tetapi membunuhmu untuk melampiaskan amarahmu. Saat ini, di kejauhan, angka-angkanya dekat. Huang Suo, itu sudah cukup. Bing Qingxuan datang pada saat itu, memandang Mu Yuyan, dan kemudian berkata, sekarang, Mu Yun telah melarikan diri. Ini tidak ada hubungannya dengan anak itu. Bagaimanapun, itu adalah anak-anak. Mendengar ini, Huang Suo tertawa terbahak-bahak, anak-anak. Apakah ada perbedaan antara anak-anak dan anak-anak tua di dunia seni bela diri? Mu Yun membuat kita kehilangan begitu banyak dan tidak mendapatkan apa-apa. Sulit bagiku untuk menelannya jika aku tidak membunuh putrinya. Lingjue beberapa orang. Saat ini, kamu benar, Mu Yun lari. Tapi Mu Yuyan tidak bisa lari. Kalian semua orang jahat. Mu Yuyan berteriak pada saat itu, mengingini harta ayahku, ingin membunuh dan merampas harta itu, tapi katakan juga betapa menyedihkannya dirimu.
Mata Mo Nansheng juga marah saat ini. 7 pukul 1, 1 terbunuh, dan 3 terkena pukulan parah. Kemampuanmu hanya sedikit. Apa yang dimaksud dengan menindas seorang anak? Punya kemampuan untuk mengejar monster tua gelap itu. Mendengar ini, Huang Suo, Ling Jue dan Yue Yinyin semuanya memerah. Itu adalah seorang master. Mereka ingin mengejar ketinggalan, tetapi bisakah mereka mengejar ketinggalan? Sekalipun mereka mengejar, mereka tetap akan dibunuh. Boneka kecil, jika kamu punya sesuatu, serahkan saja, atau aku akan mengirimmu ke jalan. Huang Suo mendengus dingin saat ini. Dia sangat marah sekarang. Dia hanya ingin membunuh orang untuk melampiaskan amarahnya. Tidak, Mo. Nansheng bersenandung pada saat itu, kalian semua adalah orang jahat, kalian tidak bisa mati dengan mudah. Pergilah. Huang Suo saat ini, telapak tangannya terangkat, dan tubuh Mo Nansheng berubah menjadi pita pada saat itu, jatuh ribuan mil jauhnya, tidak menyadari hidup dan mati. Saudara Nansheng, wajah Mu Yuyan menjadi dingin saat itu dan bersenandung, kalian semua orang jahat. Saat kata-kata itu terucap, gelang Mu Yuyan di tangannya memancarkan cahaya lembut dan melindungi tubuhnya. Aku tidak akan kemana-mana, aku akan menunggu di sini sampai ayahku kembali. Mu Yuyan memandang beberapa orang dan bersenandung, kamu akan mendapat balasan. Melihat adegan ini, Huang Suo dan beberapa orang tampak sedikit berubah. Gadis kecil ini sepertinya memiliki latar belakang yang besar. Saat ini, Huang Suo melangkah keluar dengan satu langkah dan langsung memukulnya dengan satu pukulan. Raungan terdengar saat ini. Tubuh Huang Suo berbalik saat ini. Pola perlindungan yang misterius. Huang Suo tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakannya saat ini. Mereka tidak menyangka Mu Yuyan memiliki harta untuk melindungi hidupnya. Mu Yuyan berada dalam cahaya lembut saat ini. Dia memandang beberapa orang dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian sudah selesai. Aku akan memberitahu ibuku, beritahu aku 5 niang, beritahu aku 8 niang, kamulah yang menyebabkan ayahku ditangkap dan kamu akan dibunuh. Brengsek. Saat ini, Huang Suo sedang marah. Dipermalukan oleh seorang gadis kecil. Ling Jue, Yu Yin, bersama-sama. Huang Suo memarahi, pola pelindung ini tidak bisa bertahan selamanya. Hancurkan. Rebut boneka kecil itu, pasti tidak mudah baginya. Ling Jue dan Yu Yinyin segera memulai. Hari ini, sangat buruk. Mu Yun hampir membunuhnya. Akibatnya, dia dicegat oleh master tak dikenal dan langsung dibawa pergi. Mereka berani marah tapi tidak berani bicara. Namun kini, Putri Mu Yun sungguh luar biasa. Mu Yuyan tetap dalam cahaya lembut saat ini, tapi dia tidak khawatir. Orang-orang ini tidak dapat dihancurkan. Tapi, di wajah kecilnya, penuh kesedihan. Ayah, ayah, menggumamkan kata-kata, Mu Yuyan semakin sedih. Lepaskan aku, lepaskan aku. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Mo Nansheng. Mu Yuyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Saudara Nansheng, pada saat ini, Lou Yijian datang dan bersenandung, ayahmu membunuh orang-orang kami di lantai langit. Kamu pantas mati. Boneka kecil, keluarlah, atau aku akan membunuh saudaramu Nansheng. Pada saat ini, Mu Yuyan terlihat kesulitan. Namun, Mo Nansheng berteriak, jangan keluar, Yuyan. Tidak apa-apa jika aku mati. Bocah bau. Pada saat ini, belati di tangan Lou Yijian menghilang ke perut Mo Nansheng dalam sekejap, dan darah mengalir keluar. Berhenti. Mu Yuyan sekarang, air mata mengalir di wajahnya dan memandang bangunan itu dengan pedang. Kalian semua orang jahat. Saat ini, Bing Qingxuan tampak kedinginan saat melihat pemandangan ini. Huang Suo, kamu sudah muak. Bing Qingxuan berkata, yang terbaik adalah memiliki skala. Mendengar ini, Huang Suo mendengus, Bing Qingxuan, di Istana Ulat Sutra S, kamu mungkin putri surga, tapi jangan lupa bahwa 7 wilayah timur dihormati oleh Huang Ge dan Tian Louku. Jika kamu berbicara omong kosong, aku bisa masih membunuhmu. Apakah kamu percaya? Bing Qingxuan tampak kedinginan ketika mendengar kata-kata itu, tapi dia tetap diam. Dia sebenarnya bukan lawan Huang Suo. Dan orang-orang ini, karena gagal membunuh Mu Yun, sekarang melampiaskan semua amarah mereka kepada Mu Yuyan. Saat ini, Huang Suo memandang Lou Yijian dan berkata lagi, Mu Yuyan, kan? Jika kamu tidak membukanya, anak kecil itu akan mati karena kamu. Mo Nansheng melambaikan tangannya, dan ingin berbicara. Dengan sekali klik, tiba-tiba terdengar.
Pada saat ini, Lou Yijian mematahkan lengan Mo Nansheng dan bersenandung, ini kesempatan terakhir. Tidak, Mu Yuyan tiba-tiba berkata, aku akan keluar. Jangan bunuh saudara Nansheng. Pada saat ini, Mu Yuyan menghilangkan cahaya lembut. Lemparkan gelang itu ke tanganmu. Huang Suo bersenandung. Mu Yuyan membuang gelang itu. Saat ini, saudara Nansheng, kamu baik-baik saja. Mu Yuyan berkata dengan ngeri di matanya saat ini. Kamu, Mo Nansheng bertengkar dengan darah dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, apa yang kamu lakukan di luar? Petik 2. Jika aku tidak keluar, mereka akan membunuhmu. Saat ini, Huang Suo mengambil gelang itu. Ekspresi aslinya yang marah tiba-tiba berubah pada saat ini. Lou Yijian, Lingjue Shengzi dan Yu Yinyin semuanya merasakan perubahannya. Apa itu? Putra suci Lingjue bergegas. Huang Suo tertawa dan berkata, gadis kecil ini adalah harta karun. Saat ini, Huang Suo sangat bersemangat. Pada saat ini, Yu Yinyin melangkah keluar satu langkah, meraih Mu Yuyan, meraih lehernya, dan hampir berteriak, ayolah, apalagi yang kamu punya pada dirimu. Keluarkan dengan cepat. Tidak, tidak, wajah Mu Yuyan pucat dan dia tidak bisa bernapas. Bing Qingxuan tampak jelek saat melihat pemandangan ini. Orang-orang ini gila, benar-benar gila, saya tidak percaya. Saat ini, Yu Yinyin meraihnya dengan satu tangan dan jarum perak di ujung jarinya. Pada saat ini, dia menusuk tangan kecil Mu Yuyan dan berkata lagi, bicaralah dengan cepat, bicaralah dengan cepat. Air mata Mu Yuyan menetes dan dia berkata dengan sedih, itu benar-benar hilang. Ini semua untuk kamu. Niang, tidak. Pada saat ini, Lou Yijian juga tampak galak dan memarahi dengan marah, saudara Lou Yuanchu, yang disakiti oleh ayahmu, telah meninggal. Kamu anak kecil, kamu harus membayar nyawamu. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, kamu akan mati. Saat ini, Lou Yijian mengangkat belatinya, memandang Mu Yuyan dan bersenandung, katakan padaku, apakah ada yang lain, haruskah ada yang lain? Dicubit oleh Yu Yinyin, dia melihat belati Lou Yijian yang berayun di depannya. Mu Yuyan ketakutan saat ini. Mu Yuyan terisak, dan air matanya tidak bisa berhenti. Sial, jangan menangis, aku bosan sekali. Lou Yijian berteriak, menangis lagi, aku akan menggaruk wajahmu. Isak tangis Mu Yuyan kini berubah menjadi isak tangis. Katakan, tidak, sungguh tidak, Mu Yuyan terisak. Sepertinya jika aku tidak memberimu kekuatan, kamu tidak akan mengatakannya. Kata-kata itu jatuh, dan pedang serta belati di lantai dengan lembut mendekati pipi Mu Yuyan saat itu. Centang setetes darah. Mu Yuyan mulai menangis. Mu Yuyan benar-benar ketakutan saat ini. Saya sangat bosan. Lou Yijian meraung saat itu, dan belati itu diangkat dan menusuk dada Mu Yuyan. Suara tangisan Mu Yuyan bergema, yang membuat orang mendengarkan sakit hati. Belati di tangan Lou Yijian akan jatuh saat ini. Ding! Saat ini, suara piano yang merdu terdengar pelan. Lengan Lou Yijian yang terangkat tidak bisa jatuh saat ini. Dan Yu Yinyin meraih tangan Mu Yuyan, yang saat itu terlepas tak terkendali. Mu Yuyan dibebaskan pada saat itu, tetapi tangisannya semakin keras ketika dia tersentak. Wu Niang, Wu Niang, teriak Mu Yuyan dengan keras saat itu. Pada saat yang sama, antara langit dan bumi, suara piano menjadi lebih terang dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Sesosok tiba-tiba muncul di depan Mu Yuyan saat ini. Itu adalah seorang wanita berpakaian putih. Postur tubuhnya yang anggun membuat pikirannya bergoyang. Posturnya yang anggun membuatnya berjongkok di tanah dengan punggung menghadap kerumunan. Saat itu, 5 permaisuri, Mu Yuyan menangis. Yaner, berhenti menangis, berhenti menangis. Suara wanita itu terdengar, dengan rasa cemas, khawatir dan lega. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wanita itu berkata lagi, tidak baik menangis lagi. 5 permaisuri, jika kamu tidak datang lagi, Yaner akan dibunuh oleh mereka, dan ayah mereka akan dibunuh oleh mereka. Teriak Mu Yuyan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang merasakan tubuh wanita itu sedikit gemetar. Yaner, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu, ayah? Mu Yuyan berkata sesekali, aku bertemu ayahku. Ayahku berada dalam 7 hari yang sengit, tapi dia terluka olehnya. Kata-kata itu jatuh dan suara piano berdenting. Pada saat ini, tiba-tiba hal itu menjadi mendesak.
Wanita itu membawa piano panjang, tapi sekarang dia bangkit, berbalik dan melihat ke arah orang-orang. Pada saat ini, postur langsing dan sosok langsing semuanya terlihat jelas pada saat ini. Yang mengejutkan, wajah wanita itu ibarat bunga teratai di air jernih. Memang tidak luar biasa, tapi bau debu seperti peri yang terdegradasi. Fitur wajah di satu wajah sangat indah dan mendebarkan. Nafas di tubuhnya seperti lembah kosong dan anggrek, namun sepi, namun orang tidak berani mendekatinya. Saat ini, semua orang terkejut. Nampaknya bumi yang rusak di sini seperti tanah suci di bumi dan negeri dongeng karena wajah wanita tersebut saat ini. Apa yang salah? Wanita itu melihat sekeliling dan berkata dengan lemah, apakah itu benar-benar ayahmu? Mu Yuyan berkata, iya. Nama ayahku adalah Mu Yun, dan dia bercerita tentang 5 Niang, Anyang, dan 8 Niang di surga ketujuh. Tubuh wanita itu bergetar lagi saat ini. Dia, ke surga ketujuh. Terakhir kali saya mendengar tentang dia, itu adalah perang surga ke-9, yang mengejutkan seluruh Changlan dengan 2 dewa Kaisar Ming dan Mu Qingyu. Dan kali ini, dia datang ke surga ketujuh. Pada saat ini, wanita itu berjongkok lagi dan dengan lembut mengeluarkan botol batu giok, esensi dan cahaya berkilau, dan menutupinya di wajah Mu Yuyan. Yaner baik, berhentilah menangis dan ucapkan perlahan. Saat ini, wanita itu dengan lembut mengoleskan obat cair ke Mu Yuyan, tetapi gukin di punggungnya perlahan dan otomatis melayang pada saat itu. Obat cair itu, yang dilukis di wajah dan leher Mu Yuyan, membuat bekas dan kesan darah tampak ringan saat ini. Apakah mereka yang menyakiti ayahmu? Wanita itu berkata lagi, itu mereka. Mu Yuyan sekarang memegang tangan giok wanita itu dan berkata lagi, 5 permaisuri, selamatkan saudara Nansheng. Dia mencoba menyelamatkanku. Pada saat itu, wanita itu memandangi anak laki-laki kecil yang tergeletak di tanah di dekat kakinya. Hidup masih hidup dan tidak bisa mati. Wanita itu dengan lembut mengangkat anak laki-laki itu dan menuangkan cairan obatnya. Saat ini, Mo Nansheng menatap wanita itu. Apakah kamu istri pamanmu? Mo Nansheng membuka mulutnya. Iya, Mo Nansheng berkata, pamanmu ditangkap oleh seorang pria yang diselimuti asap hitam. Mo Nansheng tersentak dan mulai berkata, orang-orang ini mengepung pamanmu, tetapi pamanmu membunuh 1 orang dan melukai 3 orang dengan parah. Akibatnya, pamanmu sepertinya akan menggunakan suatu keterampilan rahasia, tetapi asap hitam tiba-tiba muncul dan membawa pamanmu pergi. Mu pergi. Petik 2. Kemudian, mereka mengeluarkan Yuyan dari kemarahan mereka. Untuk menyelamatkanku, Yuyan mengusir bayinya. Mendengar kata-kata ini, wajah Wangxinya perlahan-lahan tertutup lapisan es. Benarkah? Wangxinya sekarang menatap orang-orang di depannya. Mo Nansheng mengangguk. Halo. Pada saat itu, Lou Yijian berteriak, siapa kamu? Lepaskan aku murid Tian Lou. Wangxinya memandang Lou Yijian dan berkata, dengan tenang, baru saja, kamu ingin memalingkan wajah Yaner. Aku enggan memindahkannya setengah menit yang lalu. Apa alasanmu? Ketika Lou Yijian mendengar kata-kata itu, dia berteriak, apakah kamu tahu apa itu menara langit? Pencakar langit, tunggu saja. Begitu dia mengatakan ini, Lou Yijian tampak terkejut. Pada saat ini, Wangxinya, Qin kuno di belakangnya, melayang keluar dari udara tipis, dan seutas tali tiba-tiba mengembun pada saat ini, seperti pedang tipis. Mengapa kamu memindahkannya? Tidak ada yang bisa memindahkannya di dunia ini. Wangxinya berkata, dan pada saat ini, tali itu menembus pipi Lou Yijian dan langsung menembus kepalanya. Wangxinya menunjuk sedikit, menarik talinya lagi, dan kemudian melewati pipi Lou Yijian lagi. Darah menetes ke bawah. Lambat laun, wajah Lou Yijian penuh darah. Lubang darah, mengerikan. Saat ini, Wangxinya memandangi bulan Yin di sisi lain. Saat ini, wajah Yu Yinyin sangat pucat. Dia ingin berlari, tetapi suara piano membuat tubuhnya seperti lumpur dan tidak bisa bergerak. Anda tidak bisa lari. Tanganmu sangat indah. Wangxinya memandangi tangan Yu Yin, dan ketika kata-kata Wangxinya jatuh, tali itu berubah menjadi benang sutra dan melilit tangan Yu Yin. Anak yang manis sekali, bagaimana kamu bisa melakukannya? Pada saat itulah tali itu mengikat tangan Yu Yinyin, memotong kulit, daging dan tulang, hingga akhirnya tangan Yu Yinyin diikat paksa, langsung dicekik dan jatuh ke tanah. Lou Yijian meraung saat ini, akulah menara langit. Bang! Namun, sebelum kata-katanya selesai,
Wang Xinya mengangkat telapak tangannya, talinya lurus dalam sekejap, dan darah mengalir di leher pedang. Aku tahu, Wang Xinya berkata dengan lemah, kamu tidak perlu menekankannya. Wang Xinya memandangi bulan Yin Yin, dan jari-jarinya sedikit. Saat ini, tali melilit lehernya, membuat wajah bulan Yin Yin semakin pucat hingga akhirnya meninggal. Pada saat ini, semua orang terdiam. Saat ini, Wang Xinya melihat gelang di tangan Huang Suo. Dia memberikan gelang ini kepada Yaner. Beraninya kamu merampoknya. Wang Xinya memandang Huang Suo, tersenyum dan berkata, kamu seharusnya senang karena akulah orang pertama yang menemukan Yaner, bukan dia. Kalau tidak, dengan emosinya, kamu sudah menjadi mayat. Pada saat ini, Huang Suo mendorong telapak tangannya dan gelang itu melayang. Melihat Wang Xinya, Huang Suo berkata dengan nada gemetar, aku tidak tahu. Dia, kerabatmu. Saat ini, semua orang terkejut. Huang Suo, apakah kamu kenal orang ini? Wang Xinya juga terkejut dan berkata, apakah kamu tahu siapa saya? Pada saat ini, Huang Suo menelan seteguk air liur, wajahnya berkeringat, dan berkata dengan susah payah, saya mendengar ayah saya menyebut Wang Xinya, suara suci istana surgawi Jiuku. Saat ucapan ini keluar, semua orang yang hadir gemetar. Istana surgawi Jiuku, suara suci. Selama puluhan ribu tahun terakhir, wanita yang menjadi terkenal di surga ketujuh dan membuat banyak Tianjiao memikirkannya. Inilah wanita di depanmu. Bagaimana hubungan wanita seperti itu dengan Mu Yun dan Mu Yuyan? Suara Wang Xinya sangat halus dan berkata dengan tenang, saya bertanya, apakah Anda tahu siapa yang membawanya? Dia, Huang Suo tertegun, tetapi dia segera bereaksi dan berkata, kami tidak membunuhnya. Asap hitam melonjak dan juga seorang master. Kami belum melihatnya. Kami sama sekali tidak melihat seperti apa rupa pria itu. Mu Yun dibawa pergi. Mendengar ini, Wang Xinya mengangkat alisnya. Kalau begitu, apa gunanya membuatmu tetap hidup? Sepatah kata jatuh, jari Wang Xinya sedikit menekuk, dan suara piano tiba-tiba terdengar pada saat itu. Bang! Hanya tubuh satu orang yang meledak saat ini. Beberapa orang Huang Suo, melihat pemandangan ini, seperti jatuh ke dalam gua es. Istana surgawi Jiuku adalah salah satu kekuatan kelas 1 di surga ketujuh. Informasi dan kekuatan orang dalam lebih baik daripada Huang Ge dan Tianlou. Dan Wang Xinya dihormati sebagai orang suci suara surgawi dari istana surgawi Jiuku. Dapat dikatakan bahwa dia adalah salah satu murid penutup yang paling dipedulikan oleh pemimpin istana surgawi Jiuku. Suatu ketika, pemimpin istana surgawi Jiuku tidak menyembunyikan rasa sayangnya pada muridnya di depan banyak orang. Tapi Huang Suo tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bertemu dengan suara Sein di sini. Nona Wang, Huang Suo buru-buru berkata, saya tidak tahu. Mu Yuyan memiliki hubungan dekat dengan Anda. Itu dosa saya. Mohon maafkan saya lain kali di hadapan ayah saya Huang Yong. Menyelamatkanmu. Wang Xinya berkata lagi pada saat itu, kamu tidak hanya memaksanya, tetapi juga menindas putrinya. Aku akan mengampunimu sekarang. Di masa depan, aku khawatir kamu akan mati dengan lebih tidak nyaman. Lebih baik aku membunuhmu sekarang dan bebaskan kamu. Dia, siapa dia? Apa maksudmu membunuhku sekarang dan membebaskanku? Huang Suo terkejut saat ini. Namun, Voice Sein di depan kita bukan hanya seorang master sejati, tapi juga seorang super arogan yang terkenal dengan kemampuan suaranya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Saat Yu Yingyin dan Lou Yijian dibunuh olehnya, Awan Malam, Suanyu, Gunung Tianyang, Lingjue, dan lainnya juga tampak ketakutan. Suanyu dan Tianyangshan berada dalam situasi yang buruk. Saat ini, mereka segera mundur sementara Wang Xinya sedang berbicara dengan Huang Suo. Bang-bang. Namun, saat berikutnya, dua poni terdengar pada saat itu, dan tubuh mereka meledak dalam sekejap. Untuk apa kamu lari? Pada saat ini, Wang Xinya memandang Mu Yuyan di sisinya, memandang kerumunan, dan bergumam, hari ini, tetap di sini.